Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, ini adalah peluang besar bagi kita untuk melarikan diri. Kita harus menyelamatkan diri, menyelamatkan keimanan, menyelamatkan keislaman kita. Meskipun kita harus jauh dari tempat ini, dari negeri ini. Meskipun kita harus meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan, meninggalkan semua yang kita miliki. Karena para pemuda ini, mereka semua adalah para tokoh. Mereka adalah para pejabat-pejabat di kerajaan. Mereka orang-orang terhormat yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka sepakat. Di awal malam mereka kemudian keluar secara diam-diam dari kota tersebut menuju bukit yang sangat jauh dan mereka ingin mencari perlindungan. Jadi dalam gua yang ada di bukit yang akan mereka datangi. Kemudian karena waktu begitu singkat dan persiapan sangat terbatas, mereka membawa seadanya, pakaian pun yang hanya ada di badan, dan mereka tidak membawa cukup makanan, dan beberapa uang yang mereka miliki pada saat itu mereka langsung bawa, dan mereka pergi dengan segera. Sampai akhirnya kemudian mereka tiba di sebuah gua, yaitu Al-Kahf. Al-Kahfi adalah sebuah gua. Maka akhirnya kemudian mereka sampai di gua tersebut, ya tentu dengan penuh kelelahan, letih, karena harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Ditambah lagi mereka harus mendaki ke atas bukit yang tidak rendah, ya bukit yang cukup tinggi, dan kemudian mereka harus berlari, ya mengejar waktu agar jangan sampai disusul oleh para pasukan yang akan mengancam jiwa mereka. Akhirnya kemudian setelah mereka sampai di gua tersebut, mereka beristirahat. Ya mereka tidur dan mereka berada dalam posisi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa matahari apabila terbit maka sinarnya akan berada di samping mereka. Dan begitu juga ketika matahari itu terbenam, maka sinarnya tidak akan mengenai tubuh mereka, sehingga mereka tetap dalam kondisi aman dan nyaman ya ketika berada dalam gua, tidak terkena sinar matahari yang bisa merusak daripada jasad mereka. Dan inilah kondisi mereka ketika berada di dalam gua, ya di dalam tempat yang jauh dari keramaian, jauh daripada masyarakat, jauh daripada hiruk-pikuk kehidupan manusia. Mereka lari untuk menyelamatkan keimanan, menyelamatkan keislaman, menjaga daripada nilai-nilai Islam yang ada dalam diri mereka. Sebelum para pemuda Ashabul Kahfi ini mereka tertidur, tentu mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan, diberikan keselamatan, dan diberikan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa mereka. Allah menjaga mereka, Allah merahmati mereka, Allah membimbing kehidupan mereka. Dan ketika mereka tertidur, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan membuat mata mereka tetap terbuka.
dan pendengaran mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar sama sekali tidak mendengar suara apapun. Mereka tertidur tapi mata mereka terbuka dan Allah Subhanahu wa taala membuat keadaan mereka seperti sesuatu yang sangat menakutkan. Sehingga apabila ada seseorang yang mungkin tidak sengaja datang ke gua tersebut dan melihat mereka, itu akan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa dan akan segera pergi menjauhi mereka dan tidak mengurusi atau memperhatikan para pemuda Ashabul Kahfi ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tertidur dan Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad mereka agar tidak dirusak oleh tanah dengan cara Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan mereka. Kadang mereka balik sebelah kanan. Kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian mereka balik sebelah kiri. Mereka tetap bergerak bolak-balik kanan kiri. Sehingga badan mereka tidak rusak, tidak hancur dengan tanah yang mereka jadikan sebagai alas untuk tidur. Dan matahari juga tidak menyinari mereka secara langsung. Mereka tetap mendapatkan cahaya dari luar, tapi tidak dengan sinar matahari secara langsung yang mengenai tubuh mereka. Ya, mereka tidak mendapatkan atau tidak merasakan sinar matahari yang mengenai tubuh mereka. Ya, tetapi mereka tetap mendapatkan pencahayaan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka tertidur selama 300 tahun. Dan ditambah 9 tahun lagi menjadi 309 tahun. Kemudian mereka tertidur selama 309 tahun dengan tidur yang sangat panjang, tidur yang dalam, tidur yang benar-benar tidak merasakan sesuatu apapun. Hal ini juga menyebabkan mereka begitu nyenyak ya merasakan tidur karena memang sebelumnya mereka berada dalam keletihan yang luar biasa. Mereka merasakan kepenatan yang mereka rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan akhirnya kemudian setelah mereka tertidur sekian lama, Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka kembali.